Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, sifat selanjutnya, Allah wajib bersifat sama dan basar. Sifat sama itu adalah sifat maha mendengar, sedangkan basar itu adalah sifat maha melihat. Allah wajib bersifat maha mendengar dan maha melihat. Ini jelas jawabannya ya, dan akal juga sebenarnya jelas menerima. Kalau Allah gak bisa mendengar dan gak bisa melihat, gak maha mendengar dan maha melihat, Allah gak akan kuasa. Berarti Allah tuh kayak gak kuasa. Berarti Allah tuh kayak gak bisa mengetahui. Berarti Allah tuh kayak gak bisa kuasa. Dan kalau Allah gak bisa berkuasa, Allah gak berkuasa, itu sangat mustahil. Akal itu akan sangat menolak. Nah, jadi jelas bahwa Allah wajib bersifat sama dan basar. Ya, bukan berarti Allah maha mengetahui itu mengetahuinya dengan sama dan basar. Dan sama dan basar tuh bukan diartikan kuping dan mata, enggak. Samanya Allah itu ya dengan samanya Allah, basarnya Allah itu dengan basarnya Allah. Bila kaifa itu, jadi jangan ditanya bagaimana. Pokoknya ya sudah, yakini Allah maha mendengar. Allah itu kita disuruh berdoa sama Allah. Kalau Allah tidak punya sifat maha mendengar, ya itu sama aja kayak Allah itu bodoh. Itu sangat mustahil, sangat mustahil. Kalau Allah nggak bisa melihat, sangat mustahil. Allah tuh bisa mengetahui segala-galanya. Jadi sangat mustahil kalau ya kayak dalam tanda kutip seperti cacat lah. Kalau Allah nggak punya mata dan nggak punya kuping, walaupun memang kuping dan mata tuh bukan simbol ya. Jadi Allah mendengar dan Allah melihat tuh bukan berarti Allah punya mata dan punya kuping, bukan. Tapi itu suatu kecacatan kalau Allah nggak punya pendengaran, nggak bisa dengar dan nggak bisa melihat. Itu sangat mustahil ya. Kalau Allah nggak bisa mendengar dan nggak bisa melihat, ya berarti Allah seolah-olah kayak bodoh gitu, menyuruh kita berdoa. Allah dikatakan Allah maha mendengar, itu kan sangat seolah bodoh dan itu mustahil. Kalau Allah nggak bisa melihat dan nggak bisa mendengar, itu apa bahasanya, sama aja Allah tuh nggak berkuasa gitu ya. Jadi cacat, itu nggak mungkin, sangat mustahil. Jadi akal sangat menerima kalau Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Ya udah, enak akal tuh. Kita punya Tuhan yang maha melihat dan maha mendengar. Tenang, akal itu enak. Jelas-jelasan diterima karena itu sesuatu sifat yang istimewa, yang besar, yang terpuji, yang Tuhan harus punya. Kalau Tuhan nggak bisa mendengar, lah ya kacau. Akal tuh pasti akan tidak nerima gitu. Berarti Tuhan itu cacat. Berarti Tuhan itu tidak berkuasa dan punya kekurangan. Dan itu sangat mustahil sekali. Nah itu ya, ya mohon maaf ya, namanya tauhid itu kadang penjelasan itu muter-muter-muter dan perlu diulang-ulang. Memang susah untuk memahamkan, cari kata-kata untuk memahamkan tentang tauhid itu memang susah. Jadi harus putar-putar, nanti ada satu kalimat yang bisa bikin paham. Dan kadang semua orang itu nanti pahamnya beda-beda. Jadi misalkan menjelaskan tentang hal ini, kita putar-putar terus deh kata-katanya, diulang-diulang dengan rangkaian yang berbeda-beda. Nanti semua orang tuh punya titik kalimat yang bisa buat dia paham. Saya pahamnya ketika di kalimat ini, saya pahamnya ketika di menit ini. Nah, itu beda-beda. Makanya perlu seperti itu. Kalau tauhid itu diulang-ulang dengan kata-kata yang variasi, model kalimat yang variasi, dengan analogi, dengan kisah. Nah, itu perlu. Cuman karena memang di sini forumnya di sini ya nggak bisa lebih detail lagi. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.